Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai nama-nama menteri yang di-reshuffle dan kemudian menggantikan Menteri Juliari Batubara dan juga Edi Prabowo yang tersangkut kasus korupsi. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini lebih jauh, kami akan menghubungi Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat sore, Bang Ray. Sore, ya. Ya Bang Ray, ini sudah diumumkan 6 nama menteri yang menggantikan dan juga menggantikan beberapa posisi menteri lainnya selain dari Juliari Batubara dan juga Edi Prabowo yang tersangkut kasus korupsi. Bagaimana pendapat Bang Ray mengenai reshuffle kabinet ini? Dari aspek mana dulu ya? Ya, sudah tepatkah ini posisi-posisi yang dan nama-nama yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo? Kalau beberapa nama sih menurut saya relatif tidak diperdebatkan gitu ya. Pertama dari Bung Sandiaga, kedua Bu Risma, ketiga Pak Yahya gitu ya. Memang orang-orang yang kita tahulah bidang mereka masing-masing gitu. Tapi dua nama yang terakhir ini memang perlu dicek ulang gitu. Pertama Pak Wahyu Trenggono, ya. Kedua adalah Pak Muhammad Lutfi, ya Pak Budi gitu. Termasuk di dalamnya soal Pak Muhammad Lutfi ya. Karena Pak Muhammad Lutfi kan sebelumnya juga pernah diberi amanah untuk menjadi Menteri Perdagangan di zamannya Pak SBY 2014-2019 yang lalu. 2009-2014 yang lalu gitu ya. Yeah. Tetapi kemudian tidak sempat setahun lalu digantikan oleh orang lain. Padahal jabatan itu juga dalam posisi menggantikan Pak Gita Wirjawan saat itu. Gitu. Jadi ada sesuatu yang sempat di mana Pak Muhammad Lutfi diberi amanah menjadi anggota kabinet, tapi belum sampai 1 tahun lalu digantikan oleh orang lain. Jadi dan kemudian saat ini diangkat kembali begitu. Dan sekarang di eranya Pak Jokowi diangkat kembali gitu ya. Jadi itu pertanyaan. Yang kedua, adapun Pak Budi menurut saya dari segi kapasitas manajemen sih tidak diragukan ya. Iya, dengan latar belakangnya sebagai bankir begitu ya. Bankir ya, setidaknya mungkin lebih tepat ini soal aspek manajerialnya begitu ya. Nah, tetapi tempatkan di Departemen Kesehatan itu ya tentu menjadi sesuatu yang pertanyaan. Tapi boleh jadi ini menjadi isyarat adanya perubahan orientasi dalam hal peningkatan perekonomian mungkin. Dalam hal manajemen pengelolaan kesehatan warga, kira-kira gitu. Iya, menuju ke arah pemulihan ekonomi nasional mungkin begitu ya, Bang Ray. Itu salah satunya, tetapi dengan meminta atau dengan memberi kewenangan kepada Pak Budi gitu. Saya sih melihatnya lebih pada ada perubahan orientasi dari Presiden untuk mengubah pendekatan dalam hal kesehatan. Jadi bukan lagi berorientasi pada aspek teoritik belaka, dan kalau teoritik itu kan memang orang-orang kesehatan yang diangkat oleh Presiden semestinya gitu. Tapi lebih praktis gitu, lebih praksis gitu. Apa yang lebih praktis itu yaitu aspek manajerialnya. Bagaimana mengelola kesehatan kita secara manajerial. Jadi ini hubungan antara dokter dengan rumah sakit, hubungan rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, hubungan puskesmas, hubungan pemda-pemda dengan puskesmas. Mungkin itu yang mau sedang diperbaiki oleh Presiden. Jadi bagaimana mengelola keseluruhan aspek pelayanan kesehatan ini di dalam satu kerja-kerja manajerial. Oleh karena itulah amanah ini diberikan kepada Pak Budi gitu ya. Meskipun Pak Budi sendiri tidak memiliki background sebagai orang kesehatan gitu. Tapi memang yang mau dipersoalkan itu atau yang mau dibenahi itu mungkin oleh Presiden bukan soal kesehatan dalam pengertian teoritik gitu, tapi dalam dunia kesehatan dalam aspek bisnis seperti yang Anda sebutkan itu tadi, dunia kesehatan dalam aspek pelayanan publik gitu ya, dunia kesehatan sebagai aspek manajerial gitu. Saya kira itu yang tengah dibidik oleh Presiden, mengapa sampai memberi amanah kepada seorang yang bankir ya, backgroundnya bankir. Dan tidak ada latar belakang kesehatan begitu. Ya itu satu. Kalau dilihat dari komposisi partai jelas sama sekali tidak ada yang berubah ya. Iya, karena ini berarti mematahkan juga kekhawatiran orang bahwa ini akan menggolakkan
peta perpolitikan Indonesia karena sebelumnya kan dikhawatirkan jika kalau nanti saya- digantikan dengan pos-pos dari partai lain maka ini akan ada sedikit pergolakan di peta perpolitikan, tetapi kenyataannya ini tidak mengganti posisi dari pos-pos dari partai dari PDIP maupun dari Gerindra. Kalau saya sih dari awal nggak terlalu percaya bahwa presiden akan mereposisi, meresapel anggota-anggota partai dari kabinet gitu ya. Jadi dua anggota kabinet yang diganti ini kan karena faktor ketidaksengajaan, dalam pengertian kan memang bukan dalam bentuk pemilihan presiden mereka harus berhenti, kira-kira gitu ya. Nah, dari itu menteri insidentil ya sifatnya. Ada insidentil gitu. Jadi oleh karena itu saya dari awal nggak terlalu yakin, meskipun secara pribadi saya berharap untuk jabatan KKP maupun jabatan Menteri Sosial itu sebaiknya diberikan kepada menteri non partai, kira-kira begitu. Tetapi dalam bayangan saya, kalaupun kemudian itu diserahkan kepada non partai, mesti partai yang lain atau partai yang bersangkutan akan mendapatkan pada posisi yang lain. Oleh karena itu, sehingga saya waktu masih diskusi di sini pun saya mengatakan kemungkinan akan terjadi reposisi gitu loh, karena anggota kabinet dari partai tertentu diganti, kemudian masuk anggota partai yang lain, dan oleh karena itu mungkin anggota kabinet yang lain digantikan posisinya gitu. Tetapi dengan komposisi 3 datang 3 pergi dari partai itu sebetulnya menandaskan kepada kita lagi-lagi ya bahwa presiden belum sepenuhnya bisa berdiri tegak di hadapan partai politik. Gitu. Artinya presiden memiliki posisi yang cukup relatif lemah ya kalau berhadapan dengan partai politik. Dilihat dari komposisi kabinet yang sekarang ini, di mana 3 anggota partai politik yang yang di reshuffle, 2 diantaranya karena faktor insidentil seperti Anda sebutkan tadi, 1 karena memang mungkin aspek kinerja gitu, tetapi penggantinya mereka adalah orang-orang partai juga. Artinya memang Pak Jokowi tidak berani berhadapan-hadapan dengan partai politik. Kalau ini ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa kabinet yang saat ini merupakan refleksi dari atau proyeksi dari kabinet yang akan dibentuk pada tahun 2024 nanti. Karena ini sudah melahirkan suatu tokoh-tokoh yang cukup kuat. Bagaimana menurut Anda? Ya, kita tidak tahu siapa presidennya. Yang jelas kan bukan lagi Pak Jokowi kan. Iya. Gitu. Saya kira tidak jaminan juga. Ya, bahkan komposisi kabinet yang sekarang pun menurut saya belum tentu tidak akan diresapel di masa yang akan datang. Gitu. Jadi ini juga tidak ada jaminan ya, karena mengingat bahwa di periode sebelumnya 3 kali presiden melakukan reshuffle, ya kita nggak tahu apakah di dalam periode kedua ini presiden juga akan melakukan hal yang sama. Jadi belum ada juga jaminan kepada orang-orang ini untuk tetap di dalam posisi mereka masing-masing, atau tidak akan ada lagi reshuffle, baik yang karena insidentil maupun karena sengaja. Karena di satu segi ya, dengan tetap orang-orang partai yang masuk ke dalam susunan kabinet Pak Jokowi, sebetulnya saya khawatir Pak Jokowi mengulang kisah yang sama, gitu, di mana anggota-anggota partai politik di dalam susunan kabinetnya, ya setidaknya sekarang 4 orang bermasalah dengan itu. 2 di periode pertama, 2 di periode yang sekarang, gitu. Nah, dengan masuknya anggota partai yang sama, gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada perubahan di dalam mekanisme kontrol di internal kabinet sendiri yang dilakukan oleh presiden? Kalau tidak ada, ya kita nggak ada jaminan juga peristiwa yang sama akan terjadi di masa yang akan datang. Dan karena itu bisa juga presiden akan melakukan reshuffle lagi. Itu yang pertama. Nah, dilihat yang kedua dengan tidak berdayanya presiden di hadapan partai-partai. Belum tentu kinerja partai-partai anggota kabinet dari partai-partai yang sekarang juga mencolok gitu, karena mereka merasa ada jaminan mereka nggak akan direshuffle kalau pun misalnya kinerja mereka tidak terlalu bersinar lah, kira-kira begitu ya. Nah, dengan begitu ya kita nggak tahu responnya di masa mendatang. Mungkin 2-3 hari ini cara kerja mereka tetap sama, sehingga mungkin menimbulkan semacam kegelisahan di presiden. Ya nggak tahu, setelah itu bisa saja presiden bereaksi melakukan reshuffle terhadap mereka. Jadi menurut saya sih tetap terbuka peluang di mana presiden akan melakukan reshuffle di masa yang akan datang. Baik karena sifatnya insidentil, baik sifatnya karena tidak mampu memompa kinerja gitu. Karena bagaimanapun problemnya akan sama, bahwa anggota-anggota kabinet yang berasal dari partai politik ini
itu seperti dua kepala gitu, satunya kepada presiden, satunya kepada partai politik, kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat kasus yang terakhir sebetulnya yang menimpa Mensos itu gitu ya, yang dikait-kaitkan dengan partai politik misalnya gitu ya, memang menjadi pertanyaannya adalah apakah orang-orang terbaik partai politik yang bersih dan jujur misalnya begitu masuk ke anggota kabinet itu, nah, mereka nggak punya beban sama sekali dari partainya, itulah pertanyaannya. Nah, jadi kalau ternyata mereka dibuat beban tersendiri, target-target tersendiri yang tidak ada jaminan bahwa anggota kabinet yang sekarang ini juga tidak tidak katakanlah mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang dikehendaki bersama-sama, baik dalam persoalan dari aspek kinerjanya maupun dari aspek moralnya gitu. Karena sebenarnya dengan adanya kasus-kasus korupsi dengan dari menteri-menteri sebelumnya ini, saat ini beban yang paling berat adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kabinet Presiden Jokowi saat ini. Ya, itu pertanyaan. Ada dua tentu saja. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dari aspek moralitasnya, kira-kira gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan dunia usaha tentu saja ya terhadap yang sekarang. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa jam ini, gitu ya, setelah pengumuman itu, rasanya belum ada sesuatu yang signifikan ya, menyambut wajah-wajah baru di dalam susunan kabinet ini gitu. Jadi semua orang kelihatan masih wait and see gitu ya. Itu baik dari aspek moralnya maupun dari aspek bisnisnya atau ekonominya gitu loh kira-kira. Jadi, meskipun di situ ada tokoh yang cukup bisa dibilang protagonis seperti Ibu Risma yang tadinya kalau kita dengar-dengar sempat menolak begitu ya, tetapi akhirnya beliau menerima juga menjadi Menteri Sosial. Menurut Anda mengapa Bu Risma akhirnya menerima posisi sebagai Menteri Sosial ini? Itu satu hal, nanti akan saya jawab. Tetapi dalam 1-2 jam ini kenapa terlihat belum ada reaksi yang mewah lah dari publik ya terkait dengan susunan anggota kabinet baru ini, baik secara moral maupun juga secara ekonomi. Saya nggak tahu setelah ini seperti apa dunia ekonomi kita, nggak tahu saya, tapi setidaknya sampai sejam ini kita belum melihat ada respon yang mewah lah kan kira-kira gitu. Karena menurut saya faktor persoalannya publik melihatnya bukan hanya pada aspek menterinya, tetapi juga pada aspek Pak Jokowinya gitu. Jadi orang sekarang melihat sejauh mana Pak Jokowi sendiri mampu mendesain, ya kan, mengkrit anggota kabinetnya untuk memang melakukan tindakan-tindakan yang progresif, kira-kira begitu. Kalau misalnya berkaca dari Pak Terawan lah gitu ya, saya kira semata-mata bukan hanya soal Pak Terawan tidak memiliki kapasitas yang cukup sebagai Menteri Kesehatan, tapi juga ada kebimbangan karena melihat berbagai respon yang dilontarkan oleh Presiden. Kadang-kadang Presiden kesannya ingin maju, ya kan, tiba-tiba di tengah jalan mundur lagi, kira-kira gitu ya. Kita perketat di aspek kesehatan, tiba-tiba perluas lagi, kan kira-kira itu perbesar lagi, longgarkan lagi dan seterusnya. Jadi ada aspek di mana tidak melulu anggota kabinetnya sebetulnya yang nggak mampu mengimplementasikan program mereka, tetapi juga ada semacam bacaan terhadap pimpinan negara dalam ini Pak Presiden yang terlihat maju mundur gitu. Nah mungkin karena itulah responnya sekarang baik secara moral maupun secara ekonomi tidak terlalu menggembirakan gitu. Nah sekarang kalau kita kembali ke pertanyaan Pak Tasya tadi, ada dua yang perlu kita cermati di sini, yaitu satu di soal Ibu Risma, satunya Pak Sandiaga gitu ya. Nah saya belakangkan dulu Ibu Risma, saya lihat dulu ke Pak Sandiaga. Kalau kita nih lagi keluar di gambarnya kan, coba Anda lihat Pak, gambar Sandiaga itu tidak mencerminkan semacam kegembiraan gitu ya. Bebannya berat ya Pak ya. Iya, coba Anda bayangkan dengan anggota kabinet yang lain kelihatan wajahnya bersinar-sinar begitu ya. Tapi kalau kita lihat wajahnya Pak Sandiaga tadi, ya kebetulan Anda tayangkan gambarnya gitu ya. Nah itu kelihatan wajahnya seperti berat gitu ya, seperti sama sendiri gitu ya. Nah sayang bukan gambar. Kalau ini kan kita lihat nih happy aja wajahnya kan kelihatannya. Ya bangga lah kan dipilih sebagai anggota kabinet, tapi kita bandingkan dengan wajah Pak Sandiaga tadi gitu. Agak berbeda itu gitu. Agak kelihatan bahwa Pak Sandiaga ini
seperti punya beban gitu ya, seperti berat sekali gitu. Kenapa bisa begitu? Saya pikir ada dua pertimbangan yang mungkin menjadi dasar yang belum sepenuhnya menurut saya, dugaan saya betul-betul dikaji oleh Pak Sandiaga gitu. Tapi posisinya sendiri tidak memungkinkan untuk memang panjang lebar mendiskusikan ini. Gitu. Pertama adalah soal apakah kemungkinan jabatan ini memberi efek elektoral kepada dirinya atau tidak, kira-kira gitu ya. Nah, karena bagaimanapun ya Pak Sandiaga kan punya level sendiri gitu, punya kiprah sendiri gitu. Agak berbeda dengan yang lain-lain ini gitu. Kalau yang lain ini kan dapat jabatan menteri itu ya prestasi sendiri gitu. Tapi untuk Pak Sandiaga rasanya jabatan menteri itu bukanlah sesuatu banget, kira-kira gitu ya untuk Pak Sandiaga gitu. Jadi tentu salah satu pertimbangannya, apakah jabatan kementerian menteri ini memberi efek elektoral yang cukup kepada dirinya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan sendirinya Pak Sandiaga juga akan tetap berada dalam lingkungan Partai Gerindra, mengingat bahwa ya ada semacam ketentuan di dalam anggota kabinet Pak Jokowi, mereka yang dilibatkan untuk menduduki posisi anggota kabinet sebisa mungkin tidak memiliki jabatan yang lain di luar anggota kabinetnya, kan kira-kira gitu, alias Pak Sandiaga Uno bisa kemungkinan akan dinonaktifkan sebagai salah satu, seingat saya ya, ketua di DPP Gerindra gitu. Nah ini tentu saja secara politik cukup berat bagi Pak Sandiaga karena mengingat bahwa beliau itu sudah memupuk sedemikian rupa image bahwa beliau ini adalah tokoh tersendiri gitu, bukan yang lain, bukan yang berada di bawah kekuasaan orang, tetapi tokoh yang lahir dari kinerja, kemampuan dirinya menggalang citra dirinya sendiri sebagai tokoh. Nah, dengan bergabungnya sebagai anggota kabinetnya Pak Jokowi, ya tentu saja sedikit banyak mungkin citra itu akan hilang. Orang akan melihat beliau sebagai ya anggota kabinetnya Pak Jokowi, bukan sebagai tokoh yang mandiri lah, kira-kira gitu ya. Karena sebenarnya kalau tidak salah proyeksi ke depannya adalah beliau akan dicalonkan sebagai capres di 2024, sehingga ini bisa saja menurunkan elektabilitasnya, begitu ya Bung Rey? Kita menurunkan, dan yang kedua yang saya sebutkan tadi, tidak lagi dipandang orang sebagai tokoh yang mandiri gitu, tokoh yang dia itu ya dia gitu loh kira-kira. Dan itu kalau menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi, ya Sandiaga itu adalah anggota kabinet Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu pertimbangan tersendiri menurut saya dalam. Tetapi bukan ditampakkan gitu. Mengingat bahwa posisinya Pak Sandiaga ini juga sebetulnya kalau dioptimalkan oleh Pak Sandiaga juga punya potensi yang cukup baik, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya. Kalau dengan Ibu Risma sendiri bagaimana, Bung Rey? Kalau Ibu Risma ya tentu bagi saya sih melihatnya Ibu Risma ini semacam dapat berkah justru ya. Ya, pertama, walaupun awalnya malu-malu juga ya, itu tidak. Itu lip service di mana-mana, paham lah gitu ya. Iya, tapi ini ya semacam dapat berkah lah ya beliau ini gitu. Pertama karena masa baktinya akan berakhir bulan setahu saya 2021 ini gitu ya. Nah, yang kedua setelah itu mau apa gitu? Ya kan, pilkada masih 2 tahun yang akan datang gitu ya. Menjadi calon presiden tidak mungkin karena masih ada senior dalam pengertian bukan usia ya, senior dalam pengertian orang yang lebih duluan masuk ke PDI dibanding beliau sendiri. Jadi dapat menteri ini ya udah lompatan bagi beliau gitu. Nah, oleh karena itulah yang nggak ada pilihan, bukan menolak, bukan apa ya, nerima langsung kira-kira gitu ya. Oke, baik. Terakhir Bung Rey, ini bagaimana agar apa yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo agar di sisa periode pemerintahannya ini tidak lagi terulang kasus-kasus seperti yang terjadi sebelumnya dan ini bisa dengan kabinet yang kuat gitu, bisa membentuk kabinet kuat. Itu yang saya sebutkan itu tadi, kalau Presiden tidak membangun sistem pengawasan secara internal, saya kira akan sulit beliau ini untuk melakukan kontrol terhadap anggota kabinetnya. Oleh karena itu, ya sebaiknya sekarang beliau membangun sistem kontrol internal di mana salah satunya melibatkan partisipasi publik yang luas. Jika penting, ya semua anggota kabinet itu
oleh Presiden untuk membuat semacam web, yang web itu orang bisa melihat kas APBN yang masuk ke kementerian masing-masing gitu. Berapa uang masuk, berapa uang keluar, apa saja aktivitasnya, kemana macam-macam. Sehingga peristiwa yang terjadi baik di yang menimpa Menteri KP maupun Menteri Sosial itu tidak terulang lagi dengan adanya pengawasan masyarakat yang cukup. Baik, Bung Rey, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.